Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Muslim Indonesia, tentu mayoritas kita tidak asing dengan Imam Syafi'i. Ia merupakan pendiri mazhab Syafi'i. Mazhab ini cukup banyak dianut di Indonesia, bahkan bisa dibilang mayoritas di Indonesia. Nama lengkap pendiri mazhab ini adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib. Nama terakhir adalah kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i lahir dari rahim seorang ibu yang solehah, serta dari ayah yang terkenal kesabaran dan keikhlasannya. Bahkan Syafi'i bin Sa'ib, kakek buyutnya, merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Asy-Syafi'i yang akrab di telinga kita diambil dari nama kakek buyutnya tersebut, sedangkan ibunya merupakan perempuan keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari jalur Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Idris, ayah Imam Syafi'i, adalah seorang pemuda asal Mekah yang merantau ke Gaza, Palestina. Di Gaza, ia bertemu dengan Fatimah binti Ubaidillah, seorang perempuan solehah dari kaum Ajdi. Idris menikah dengan Fatimah binti Ubaidillah dengan tanpa sengaja. Pasalnya, saat itu Idris sedang dihukum ayah Fatimah karena tidak sengaja memakan buah delima milik ayah Fatimah yang hanyut di sungai. Harapannya kelak agar ayah Fatimah mau mengikhlaskan buah tersebut. Idris rela menjadi buruh ayah Fatimah hingga beberapa tahun tanpa digaji. Keikhlasan Idris inilah yang membuat ayah Fatimah menjatuhkan pilihan kepadanya sebagai menantu. Buah cinta dari keduanya lahir pada tahun 150 Hijriah. Saat itu bertepatan dengan wafatnya dua ulama besar, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, pendiri madhab Hanafi yang wafat di Irak, dan Imam Ibnu Jurayj Al-Maki, seorang mufti Hijaz yang wafat di Mekah. Hal ini disebut sebagai salah satu firasat bahwa bayi yang lahir tersebut akan menggantikan dua ulama yang telah meninggal, baik dalam keilmuan dan kesolehan. Kehidupan bahagia Idris, Fatimah dan jabang bayi tidak berjalan bahagia. Idris, ayah Imam Syafi'i, meninggal dunia dalam usia yang relatif muda. Fatimah harus berjuang sendiri mengasuh buah hati dalam kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan. Sadar dengan kondisi dirinya saat itu, Fatimah kemudian membawa bayinya yang masih berumur 2 tahun ke Mekah, kota asal ayahnya. Ia ingin putra semata wayangnya tumbuh besar di tanah kelahiran ayahnya. Keilmuan yang berkembang di Irak adalah filsafat dan melahirkan para tokoh yang beraliran rasionalis seperti Abu Hanifah. Beda halnya dengan Mekah, tempat di mana Imam Syafi'i tumbuh remaja. Di Mekah justru sedang berkembang ilmu kesastraan. Bahkan Mekah menjadi salah satu tujuan favorit bagi para penuntut ilmu sastra Arab. Tinggal di lingkungan yang dihuni para ulama sastra tidak disia-siakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ia sangat mengandungi prosa dan syair-syair Arab klasik. Masa mudanya di Mekah ia habiskan untuk mencari naskah-naskah sastra, berkeliling ke kabilah-kabilah Baduy padang pasir seperti kabilah Huzail, salah satu kabilah yang terkenal dengan ahli sastra. Untuk belajar sastra, bahkan ia rela menetap beberapa hari di kabilah-kabilah tersebut demi mempelajari sastra Arab. Hobinya belajar sastra Arab ini secara tidak langsung memudahkan ia memahami Al-Quran dan hadis. Kedua hal ini penting sekali dalam proses berijtihad dan menggali hukum syariat, karena memahami Al-Quran maupun hadis dibutuhkan kepiawaian dalam memahami Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih dan murni. Kepiawaian Asy-Syafi'i dalam bidang sastra ini akhirnya menjadikannya mahir dalam mengubah syair-syair Arab. Syair-syair karya Imam Syafi'i tersebut kemudian dikumpulkan oleh Syekh Yusuf Muhammad Al-Biqai dan jadilah buku kecil berjudul Diwan Asy-Syafi'i
yang memuat sekitar 150-an syair karya Asy-Syafi'i yang terserak dalam karya-karyanya. Menurut Al-Hamawi dalam Irsyad Al-Arif fi Ma'rifah Al-Adhib, ketertarikan Imam Asy-Syafi'i terhadap sastra Arab nyatanya hanya menjadikannya bersyair dan berdendang sehari-hari, hingga pada suatu hari ia bertemu dengan Mus'ab bin Abdullah bin Jubair dan menganjurkannya untuk belajar fikih dan hadis. Tidak hanya Mus'ab, Imam Muslim bin Khalid, guru Imam Asy-Syafi'i yang lain juga menganjurkannya untuk belajar fikih. Alangkah baiknya jika kecerdasanmu itu digunakan untuk mempelajari ilmu fikih. Hal ini lebih baik bagimu. Nasihat Imam Muslim bin Khalid kepada Imam Asy-Syafi'i. Ucapan tersebut diakui sendiri oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai pelecut semangatnya untuk belajar ilmu fikih dan hadis. Ia pun belajar kepada dua ulama besar Mekah saat itu, Imam Sufyan bin Uyainah, pakar hadis, dan Imam Muslim bin Khalid Ar-Janji, pakar fikih Mekah. Hijrah yang dimaksud dalam hal ini bukan hijrah dalam arti tobat, sebagaimana yang sering digunakan saat ini. Hijrah dalam hal ini adalah berpindah dari satu daerah ke daerah lain, sebagaimana hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yasrib atau Madinah. Selain hijrah ke Madinah pada tahun 170 Hijriah untuk belajar langsung kepada Imam Al-Dar Hijrah, yakni Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i juga berkunjung ke Irak dan Kufah untuk belajar kepada murid-murid Imam Abu Hanifah, sebelum akhirnya kembali lagi ke Madinah menemani Imam Malik hingga wafat pada tahun 179 Hijriah. Bahkan Imam Syafi'i terhitung berkunjung ke Irak sebanyak 3 kali. Selain Irak, ia juga pernah berkunjung ke Persia, Turki, dan Ramlah, Palestina, hingga akhirnya menetap dan wafat di Mesir. Kesempatan Imam Asy-Syafi'i untuk berkunjung ke berbagai kota ini tak ayal membantunya mengetahui budaya serta adat istiadat yang berlaku di kota-kota tersebut. Hal ini secara tidak langsung menjadi referensi Imam Asy-Syafi'i untuk membangun fatwa-fatwa dalam mazhabnya kelak. Kegemaran Imam Asy-Syafi'i dalam berhijrah dari kota ke kota ini didokumentasikannya dalam beberapa bait syair tentang anjuran untuk berhijrah. Di antaranya, "Musyafirlah, engkau akan menemukan sahabat baru pengganti sahabat-sahabat lama yang engkau tinggalkan, dan bekerjalah yang giat, karena kenikmatan hidup akan tercapai dengan bekerja keras. Singa jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah, jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran." Rangkaian hijrah Imam Asy-Syafi'i tersebut menghasilkan permata yang tidak ternilai harganya. Menurut Syekh Ali Jum'ah, Imam Asy-Syafi'i menulis lebih dari 30 karya monumental. Sayangnya, tidak semuanya sampai di tangan kita. Beberapa kitab hilang dan beberapa kitab masih dalam proses pengetikan dan pentahqiqan, koreksi. Salah satu karya hebatnya adalah kitab Ar-Risalah, yang disebut-sebut sebagai kitab usul fikih pertama yang ditulis secara sistematis. Berkat Ar-Risalah juga, Imam Asy-Syafi'i dijuluki sebagai Nasir As-Sunnah, pembela sunnah. Ketika Imam Asy-Syafi'i menjadi mufti di Yaman, fitnah kejam melanda dirinya. Saat itu ia difitnah sebagai pendukung partai Syiah yang sedang gencar-gencarnya mengancam eksistensi negara dan khalifah saat itu. Hal ini tentu maklum karena khalifah saat itu adalah Harun Ar-Rasyid, adalah bagian dari dinasti Abbasiyah, dinasti yang berseteru dengan kelompok Syiah. Imam Asy-Syafi'i pun dijebloskan ke dalam penjara dan hampir dihukum mati karena diisukan berkelompok untuk menumbangkan khalifah. Namun Imam Asy-Syafi'i mencoba berdiskusi dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Sebagaimana dikisahkan oleh An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i ditanya 3 hal, meliputi pemahaman terhadap Al-Quran, keilmuan astronomi, dan nasab kaum Arab. Tak disangka, jawaban yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i cukup mengena di hati Khalifah.
sekaligus menjadi bantahan atas tuduhan sebagai pengikut Syiah yang dialamatkan kepadanya. Ia dibebaskan dan diberi hadiah 5.000 dinar. Bahkan khalifah memintanya secara khusus untuk mengajarnya. Imam Syafi'i menghabiskan waktunya untuk mengajar di Mesir. Menurut Az-Zahabi dalam Syiar Alam An-Nubala, dengan mengutip kaul Ar-Rabi bin Sulaiman, Imam Asy-Syafi'i membagi malamnya menjadi 3. Sepertiga pertama digunakan untuk menulis, sepertiga kedua digunakan untuk sholat malam, dan sepertiga terakhir digunakan untuk tidur. Imam Syafi'i wafat pada 30 Rajab 204 Hijriah dalam usia 54 tahun. Wallahu a'lam.